pemulihan kekuasaan. Mendengar kata kekuasaan, sebagian besar orang akan berkonotasi negatif. Di dalam kekuasaan terdapat otoritas, terdapat elegansi, dan juga terdapat power. Tetapi sahabat ini, kita akan mempelajari kekuasaan seperti apakah yang diinginkan, kekuasaan seperti apakah yang digambarkan oleh Alkitab. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kembali pada saat ini kita boleh kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran sekolah sahabat kita yang berjudul pemulihan kekuasaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ingin memulaikan pelajaran sekolah sahabat kita dengan membaca kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Saudara-saudara akan melihat di slide kita. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Sebelum saya membaca ayat ini, saya teringat waktu di SLA Prodadi. Biasanya di Selapur itu ketika saya melayani, sering ada pertanyaan-pertanyaan yang dalam tanda kutip aneh dari orang-orang muda, tetapi masuk akal. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan kepada saya adalah demikian. Sir, mereka bertanya, waktu itu kami belajar mengenai binatang haram dan halal yang ada di dalam Imamat pasal 11. Lalu mereka tanya sama saya, Sir, ular itu kan haram ya Sir ya? Saya katakan, ya haram. Kalau ularnya bagaimana Sir? Kalau telurnya bagaimana Sir? Karena binatang yang menjalar itu haram. Lalu mereka tanya, kalau telurnya bagaimana Sir? Saya pikir-pikir, bagaimana ya telur ya? Di dalam Alkitab saya bolak-balik. Saya tidak dapat jawabannya. Tapi saya jawab begini ke mereka. Sedangkan mamaknya aja haram, apalagi telurnya saudara-saudara. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan yang aneh sering timbul ketika kita belajar Alkitab. Salah satu pertanyaan yang timbul juga pernah ditanyakan kepada saya, Sir, Tuhan itu laki-laki atau perempuan? Nah, inilah jawabannya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Dituliskan begini, Allah itu laki-laki atau perempuan? Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Perhatikan, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menjawab pertanyaan anak-anak SLA Prodadi waktu itu, Allah itu adalah sempurna. Karena dalam gambar Allah diciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi tentunya pelajaran sekolah sahabat kita tidak membahas tentang itu. Pelajaran sekolah sahabat kita membahas mengenai kekuasaan yang dipulihkan. Kekuasaan apa? Kalau kita membaca ayat yang ada di slide kita ini, ayat ini memberikan satu penegasan bahwa ada tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sesuai gambarnya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya Adam dan Hawa dapat menguasai ciptaan Allah yang lain. Tujuan daripada Tuhan membentuk Adam dan Hawa sesuai dengan gambar dan rupanya adalah supaya dapat berkuasa atas ciptaan-ciptaan yang lain. Dan yang kedua adalah Allah menciptakan manusia menurut gambarnya adalah supaya keturunannya juga tetap akan berkuasa atas
ciptaan yang lain. Tapi sekarang, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah manusia jatuh dalam dosa, kekuasaan itu beralih. Pelajaran sekolah sahabat kita menuliskan, bahkan manusia sekarang tidak dapat menguasai hewan, binatang. Kita sudah tidak dapat menguasai binatang. Tidak semua orang bisa menjadi pawang singa. Saudara bisa lihat di YouTube, ada beberapa pawang buaya yang dimakan juga kepalanya. Ada beberapa pawang singa yang dicakar juga. Tidak bisa menguasai binatang. Sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Karena dosa. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita, marilah kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, kuasailah kami, berikanlah penerangan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti pelajaran firman Tuhan pada sahabat ini, menguatkan hati kami, sehingga kami tahu kekuasaan seperti apakah yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kekuasaan yang Allah berikan kepada manusia melalui menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya adalah untuk kita dapat menguasai ciptaan yang lain. Pertanyaannya, kekuasaan seperti apa ini? Apakah kekuasaan ini tidak ada batasnya? Atau apakah kekuasaan ini mutlak? Apakah kekuasaan ini kekuasaan yang mengeksploitasi? Kekuasaan seperti apakah yang Allah berikan kepada manusia? Jauh sebelum manusia jatuh dalam dosa. Karena kita tidak tahu dari penciptaan sampai kepada kejatuhan manusia itu beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan, kita tidak tahu. Kita tidak tahu karena Alkitab tidak menuliskannya. Tapi satu hal yang pasti adalah manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka segala sesuatunya berubah. Kekuasaan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk melayani, untuk menjaga ciptaan yang lain juga berubah. Mana ayatnya Pak Pendeta? Mana ayatnya? Di slide akan memunculkan Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Kalau saudara baca baik-baik Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, disitulah Allah mengatakan bahwa Adam harus mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Tentu termasuk segala isinya. Kita tahu hari pertama sampai hari yang ke-6, itulah ciptaan-ciptaan lain yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan pada saat terakhir di hari yang ke-6 itu sendiri. Untuk memelihara dan mengusahakan. Dua kata ini tidak boleh dipisahkan, saudara-saudara. Tidak boleh. Kita harus mengusahakan dan memelihara. Coba lihat sekarang yang terjadi. Sebaliknya, manusia mau mengusahakan sumber daya alam, sumber daya manusia, tapi tidak mau memelihara. Eksploitasi yang terjadi. Pohon-pohon ditebang untuk kenyamanan kita. Binatang-binatang dibunuh, dibantai untuk kesenangan manusia, makanan. Tetapi tidak ada proses pemeliharaan di sana. Padahal Allah sudah mengatakan, menempatkan Adam dan Hawa untuk mengusahakan dan memelihara. Artinya, kekuasaan yang Allah berikan kepada manusia untuk menguasai ciptaan yang lain bukan untuk mengeksploitasi, tetapi lebih kepada untuk memelihara dan mengusahakan, penata layanan. Yang berikut, apakah kekuasaan daripada Adam dan Hawa ini memiliki batasan atau tidak, atau mutlak? Ataukah yang penting usaha, pelihara, apa ada batasannya? Rupanya Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 mengatakan demikian. Ada kata jangan pertama kali yang disebutkan dalam Alkitab. Jangan apa itu? Slide kita menuliskan. Batasan itu adalah kepada Adam dan Hawa tentunya diberikan batasan agar pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Kata jangan pertama kali dalam Alkitab disebutkan di dalam ayat ini. Jangan. Ini mengingatkan kita umat-umat gereja Masehi Tuhan hari ke-7
kepada 10 hukum Allah. Ada banyak kata jangan di situ. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini barang atau istri atau suami. Jangan. Jangan menyembah patung, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan, hormatilah orang tuamu dan ingatlah, kuduskanlah hari Sabat. 10 hukum Allah. Kata jangan. Artinya, kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia ada batasnya. 10 hukum Allah juga memberikan batasan-batasan kepada kita untuk, perhatikan baik-baik, bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk mempertahankan agar kita tetap ada dalam koridor keselamatan. Adam dan Hawa telah diciptakan oleh Allah sempurna. Dan kata jangan ini bukan berarti jangan supaya kamu bisa selamat atau supaya kamu bisa menjadi kudus. Tidak. Kata jangan di sini adalah untuk dapat mempertahankan kasih karunia Allah, yaitu kekudusan dan keselamatan yang sudah diberikan kepada Adam dan Hawa sejak penciptaan. Saudara kasih dalam Tuhan, ini sama persis dengan 10 hukum Allah. 10 hukum Allah bukan supaya kita dapat selamat, tidak. Keselamatan hanya karena Allah, hanya karena Yesus, itu adalah kasih karunia Tuhan. Tetapi dengan adanya hukum Allah, keselamatan yang sudah diberikan kepada kita melalui iman kepercayaan kepada Yesus, itu akan tetap mempertahankan kita di dalam keselamatan dan kekudusan itu sendiri. Sekarang, apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh gereja atas kekuasaan yang sudah diberikan oleh Tuhan? Kekuasaan untuk melayani, kekuasaan untuk memelihara dan menjaga. Itulah yang diharuskan ataupun harus dilakukan oleh gereja. Saya melihat di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Teman-teman orang muda tentu sudah tahu ayat ini. Matius 25 ayat 14 sampai 30 adalah ayat di mana ada seorang tuan mempercayakan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Apa yang dilakukan? Orang yang diberikan 5 talenta ini dia mengusahakan, bukan hanya mengusahakan, dia juga memelihara sehingga waktu tuannya datang jadi 10 talenta. Yang 2 talenta juga demikian. Dia memelihara, dia mengusahakan talentanya dan ketika tuannya datang menjadi 4 talenta. Yang 1 talenta dia hanya kubur. Dia takut rusak, dia takut ada sesuatu dengan talenta itu, dia kubur. Dan waktu tuannya datang, talenta itu diambil daripadanya dan hamba itu termasuk dalam kategori hamba yang jahat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai manusia Tuhan sudah berikan kekuasaan untuk melayani. Tetapi jangan lupa, kekuasaan itu bukan hanya kita gunakan untuk memelihara saja, tetapi kekuasaan itu harus diusahakan. Harus. Talenta yang ada pada kita jangan kita pendam-pendam, orang-orang muda. Kalau kita punya talenta menyanyi, usahakan itu, jangan pendam, jangan pelihara sendiri. Jangan hanya nyanyi di kamar mandi, tapi nyanyilah di gereja. Jangan hanya, oh saya punya talenta berkhotbah, hanya mengkhotbah anaknya terus dikhotbahi, tidak pernah mau khotbah di gereja. Khotbah di gereja. Jangan kita hanya punya talenta, oh, saya punya talenta untuk melukis. Jangan hanya melukis gambar-gambar duniawi, tapi ajarkan ke sekolah sahabat anak-anak cara menggambar, cara mewarnai, menjadi berkat bagi orang lain. Dan percayalah, ketika kita mengusahakan talenta itu, bukan hanya sekedar memeliharanya, itu akan memberkati bukan hanya orang-orang yang menerima dan merasakan talenta pelayanan kita, tetapi itu akan memberkati diri kita sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ingin tutup pelajaran sekolah sahabat kita dengan ayat-ayat yang akan dimunculkan di slide, yaitu Ulangan 15 ayat 7 sampai 12, Lukas 14 ayat 12 sampai 14, 1 Petrus 3 ayat 5 sampai 1 Petrus 3 ayat 15, Yakobus 1 ayat 27, Yesaya 58 ayat 7 dan 2 Tesalonika 3 ayat 10. Garis besar ayat-ayat ini adalah kita harus melayani. Bukan hanya melayani orang yang kaya karena ada maunya. Bukan.
melayani bahkan orang yang miskin, melayani mereka yang cacat, melayani mereka yang lemah. Ayat Alkitab menuliskan, itulah ibadah yang murni. Kita akan pelajari sahabat depan. Itu adalah ibadah yang murni ketika kita menjangkau mereka yang tak terjangkau, mereka yang miskin, mereka yang cacat, akan menjadi berkat untuk kita semua. Tetapi pertanyaan yang terakhir, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa menjadi berkat untuk orang lain? Bagaimana gereja bisa melayani orang yang lain? Bagaimana Pak Pendeta? Satu ayat untuk menutup kesimpulan sekolah sahabat kita. Titus 3 ayat 14 dituliskan demikian. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Alkitab menuliskan kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan yang pokok. Setelah kita memiliki kebutuhan yang pokok, setelah kita mungkin menabung, ada sisa, pasti ada sisa. Ada sisa, ada berkat. Inilah yang kita gunakan untuk memberkati orang yang lain. Dan percayalah, ketika kita menggunakan talenta kita, menggunakan kekuasaan dalam tanda kutip yang sudah kita pelajari, kekuasaan itu, talenta itu, berkat itu bukan hanya memberkati orang lain, tetapi juga akan memberkati diri kita. Biarlah kesimpulan sekolah sahabat ini dapat kita bagikan di kelas-kelas kita. Ingat, pertama, kekuasaan yang dimiliki atau yang diajarkan dalam Alkitab adalah kekuasaan untuk melayani. Ada batasannya? Yes, ada batasannya. Kata jangan pertama kali muncul dalam kitab Kejadian. Jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan memakannya. Sama dengan dalam 10 hukum Allah. Ada kata jangan. Segala kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita ada batasnya. Dan kekuasaan itu bukanlah kekuasaan untuk mengeksploitasi. Kekuasaan itu adalah kekuasaan untuk melayani, kekuasaan untuk mengusahakan dan memelihara. Biarlah ini boleh menjadi berkat untuk kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, mengingatkan kembali ketika Tuhan memberikan kekuasaan kepada kami. Mungkin itu di kantor, mungkin itu di gereja, mungkin itu dalam keluarga. Biarlah kekuasaan itu kekuasaan yang ada batasnya. Karena Tuhan mau memagari kami supaya kami tetap di dalam ruang lingkup keselamatan yang oleh kasih karunia Tuhan berikan kepada kami. Setelah itu ya Tuhan, biarlah kekuasaan, talenta, kesanggupan yang kami miliki kami gunakan untuk melayani orang lain. Kami percaya itu akan memberkati mereka dan itu juga akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang muda, bila video ini menjadi berkat untuk kita, bagikanlah, kabarkanlah. Jangan hentikan hanya Anda yang menonton. Tuhan memberkati kita semua.